Monitor ini kalau dari nama dan kategorinya dia dijual sebagai monitor gaming. Tapi ternyata halo, saya Jun. Ya, monitor yang kita lihat ini punya kontradiksi yang berhubungan dengan nama dan kategorinya dia yang dijual sebagai sebuah monitor gaming. Video ini sekaligus menjawab request. Ada yang bilang, "Bang, tolong request LG Ultragear G424 G411AB." Kayaknya itu namanya kalau nggak salah sebut ya. Luar biasa, panjang banget ya. Dimana ternyata waktu saya cari dengan nama yang tadi sepanjang itu, saya jadi bingung, bre. Soalnya di marketplace penamaannya macem-macem. Ada yang lengkap sesuai yang saya sebutin tadi, tapi ada juga yang nggak pakai G4, jadi langsung LG Ultragear 24 G411AB. Waktu saya buka website resminya tambah bingung lagi, ditulis di judulnya 24 G411A, nggak pakai tambahan B. Jadi akhirnya waktu beli kemarin, saya harus ngecek satu-satu apakah semua nama ini punya spek yang sama atau enggak. Karena kalau kita bicara tentang monitor, kita nggak bisa mengabaikan perbedaan nama yang bedanya mungkin hanya satu huruf aja, tapi performance-nya bisa beda jauh banget loh. Waktu awal-awal saya ngetes monitor 24 inci 180 Hz, dia sempat saya coret dari daftar gitu ya, karena dengan harga yang sama, waktu itu saya udah bisa dapat 180 Hz, jadi dia kelihatan kurang menarik. Tapi sekarang 180 dan 200 Hz harganya udah naik semua, dia masih tetap di situ aja, jadi sekarang value-nya jadi berbeda. Tinggal gimana dengan performance-nya, apakah zaman dulu dia dijual dengan harga yang sama seperti yang 180 Hz, apakah berarti performance-nya mepet ke sana atau seperti apa? Biar singkat, saya baca LG Ultragear 24 G411A aja kali ya. Secara spek biasa aja, panel IPS tanpa embel-embel fast dan sejenisnya, viewable areanya 23,8 inci, resolusi 1920x1080 dengan refresh rate 144 Hz. Color gamut 99% sRGB, maximum brightness 250 nits, dan response time-nya 5 millisecond. Dan ini yang jadi kontradiksi berikutnya. Namanya Ultragear, dia seolah-olah adalah monitor gaming, tapi ditulis speknya response time cuma 5 millisecond. Yang lain, monitor gaming dari brand lain udah berani nulis 1 millisecond. Dan angka 1 sama 5 ini jelas nggak angka pas ya, karena yang nulis 1 aktualnya average-nya bisa lebih dari itu. Apalagi yang nulisnya 5. Nanti kita akan lihat aktualnya seperti apa, tapi kayaknya sih nggak bisa berharap banyak kali ya. Next, desain. Standar monitor budget tapi dengan beberapa minus. Kalau dari panel, standar aja bezel 3 sisi dengan bezel bagian bawah agak tebel. Ada logo Ultragear di tengah dan joystick OSD di bagian bawah logo. Kakinya model pendek tanpa ada lubang atau bracket cable management dengan base stand-nya tipis berbahan metal. Sedangkan bagian lainnya full plastik. Ergonomis hanya bisa tilt aja dan udah support VESA wall mount 100x100. Terlihat tidak mewah dengan build yang juga standar monitor budget. Connectivity, 1 DisplayPort, 1 HDMI dan audio jack yang sayangnya menghadap ke belakang bukan ke bawah. Kenapa ini minus untuk saya? Karena ada satu monitor LG kayak gini di rumah yang saya kasih bracket ke dinding yang non-adjustable dan nggak bisa ditarik mendekati dinding karena mentok kabel, bre. Terlihat sepele tapi menyebalkan kalau sampai hal itu terjadi. Design and feature score hanya bisa saya kasih 48 aja. Flicker terhitung aman. Pada luminance 100 nits yang didapat di level brightness 25%, deviasi terang gelapnya 3,8%. Terhitung tinggi dibandingin monitor lain, tapi masih sangat aman. Pada brightness 50%, deviasinya hampir tidak ada perubahan, tapi pada brightness 100% yang terukur 257 nits, deviasinya turun jadi 2%. Color gamut ini adalah salah satu yang jarang saya temui. Angkanya 100% sRGB. Biasanya 99, sekian paling banter. Dan ini beberapa kali saya tes, munculnya 100% terus. Adobe RGB-nya 75% dan DCI P3 84%. Monitor ini nggak punya dedicated sRGB mode, jadi saya nggak ngetes akurasi warna bawaan karena apapun hasilnya nggak akan ada jaminan bakal konsisten. Saya langsung kalibrasi standar di 65 100 nits, terukur blacknya bagus banget, bisa nyentuh 0,06 nits dan bikin kontras rasionya bisa mendekati 1500:1. Ini sesuatu yang juga sangat jarang saya temui. Umumnya face IPS di monitor gaming yang bagus aja kisarannya 1200-an. White-nya bagus 6500 Kelvin, gamma juga pas 2,2, gray balance-nya bagus juga, akurasi juga bener karena parameter lainnya udah oke. Buat yang berniat pakai monitor ini untuk kerja grafis, saran keras dari saya, kalibrasi. Uniformity-nya oke banget, luminance-nya cakep, semua area udah punya brightness seragam di semua kondisi, deviasi terbesar di area tepi kanan masih masuk toleransi cuma 2 delta C. Color uniformity-nya juga bagus banget, semua area udah masuk dalam batas toleransi under 4 delta E. Editing pakai monitor ini bebas, mau kontrol warna di bagian manapun dari layar. Gaming performance, refresh rate-nya dulu nih ya, tertulis 144
144 Hz OC dan benar dalam kondisi default dia cuma bisa 120 Hz. Untuk bisa jalan 144 mesti masuk ke OSD terus aktifin overclock dan sejauh saya tes nggak ada masalah dengan itu. Display latency di bawah banyak monitor gaming 24 inci lain, tercepatnya 1,54 milisecond dengan average 3,55. Response time, monitor ini punya mode overdrive, off, normal, fast, dan faster. Pada mode off udah langsung kelihatan bahwa monitornya bukanlah monitor gaming. Respons tercepatnya 6,2 milisecond dengan average 13, bre. Bakal susah untuk bisa dapat 5 milisecond average. Pada mode normal, respons tercepatnya meningkat pesat ke 3,1 tapi average-nya nggak keangkat banyak, 10 milisecond aja. Naik ke fast, respons tercepatnya meningkat lagi ke 2,5 milisecond dan kali ini average-nya jadi 7,2. Sayangnya ini adalah overdrive terbaik yang berarti gambar bergerak masih akan sangat terasa ghosting. Karena naik ke faster, peningkatan responsnya nggak banyak tapi overshoot-nya malah jadi 20%. Gambar bergerak pada mode off jelas ghostingnya parah banget, naik ke normal juga tidak membawa banyak perubahan. Dimana sayangnya untuk mode fast tadi udah saya sebutin nggak banyak membantu padahal dia adalah setting overdrive terbaik. Naik ke faster bukan hanya ghostingnya yang masih nampak tapi dapat bonus tambahan inverse ghosting yang sangat nampak di gambar UFO paling bawah. Skor untuk general 83. Gaming fokus nggak bisa terlalu tinggi karena respons time-nya biasa aja, 80 dari saya. Sedangkan kreator fokus potensinya besar, gamutnya mentok 100% sRGB dengan kontras rasio yang bagus banget. Tapi catatannya wajib kalibrasi karena nggak ada mode sRGB yang beres. Skornya 90. LG Ultra Gear G424 G411 AB. Sayangnya secara performance dia tidak mencerminkan nama Ultra Gear yang adalah lineup gaming. Spek dan performance-nya hanya setara dengan monitor productivity tapi dengan refresh rate yang hanya 144 Hz. Kalau kita bandingin dengan yang lain, dari semua monitor yang udah saya tes, LG ini hampir punya performance yang sama dengan Xiaomi A24i 2026. Di mana untuk color gamut, LG paling tinggi dibanding dengan Xiaomi A24i 2026 dan Acer SA243Y G0. Tapi dia masih kalah dibandingin MSI MAG244F yang adalah monitor gaming 200 Hz. Kontras rasio ini hebat banget. Dia paling tinggi bahkan dibanding dengan MSI MAG244F dan Xiaomi G24i 2026 yang adalah lineup gaming. Display latency-nya not bad, dia lebih baik dibandingin monitor productivity lain termasuk Xiaomi A24i 2026, tapi masih kalah dibandingin monitor gaming MSI MAG244F dan Xiaomi G24i 2026. Response time kondisinya juga sama, dia hanya setara dengan monitor productivity dan tertinggal dari monitor gaming. Dan udah itu tadi monitor yang namanya gaming tapi ternyata performance-nya hanya setara dengan monitor productivity, bre. Tapi nggak masalah, nama tinggallah nama. Yang penting dengan harganya dia yang segini, ya udah setara lah dengan monitor yang lain. Walaupun dulu harga segini dapat 180 Hz, tapi sekarang udah nggak bisa. Secara harga, dia sedikit lebih murah dibandingin Xiaomi A24i 2026 dengan gaming performance yang kurang lebih sama, tapi untuk warna dia jauh lebih bagus, asalkan dikalibrasi. Jangan salah, Xiaomi A24i tadi walaupun dikalibrasi nggak akan bisa sebagus ini karena kontras rasionya memang beda dan itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau sekiranya kamu tertarik tapi malas buat searching seperti biasa, tinggal klik aja link di bagian bawah video ini.